Atom terdiri dari proton, neutron, dan elektron. Muatan pada partikel ini dapat saling tarik-menarik atau tolak-menolak. Muatan yang berbeda jenis, seperti proton yang bermuatan positif dan elektron yang bermuatan negatif, jika keduanya bertemu akan saling tarik-menarik. Sebaliknya, muatan yang sejenis akan saling tolak-menolak. Phenomenon using just a simple stick. Apakah kalian pernah melihat atau mengalami fenomena seperti tadi? Fenomena ini dikenal sebagai listrik statis. Listrik statis ini terjadi karena perpindahan muatan listrik, di mana elektron bermuatan negatif dan proton bermuatan positif menciptakan gaya tarik-menarik atau tolak-menolak di sekitarnya. Fenomena ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, seperti saat potongan kertas kecil tertarik ke balon setelah digosokkan. Sebelum itu, apakah kalian tahu apa itu listrik statis? Bagaimana mula dari ilmu listrik statis? Dan mengapa fenomena itu semua bisa terjadi? Mari kita bahas. Untuk memahami konsep listrik statis, kalian perlu mengetahui dasar dari atom. Seperti yang saya telah jelaskan sebelumnya, atom terdiri dari 3 partikel utama, yaitu elektron, proton, dan neutron. Proton yang bermuatan positif dan neutron yang netral berada di inti atom. Sementara elektron yang bermuatan negatif bergerak mengelilingi inti pada kulit atom. Jika dua muatan berbeda jenis, seperti proton dan elektron, keduanya akan saling tarik-menarik. Namun, jika dua muatan memiliki jenis yang sama, seperti sesama proton atau sesama elektron, keduanya akan tolak-menolak. Statis yang berarti artinya diam. Maksud muatan listrik yang diam di sini yaitu mengacu pada akumulasi muatan listrik di permukaan suatu benda yang tidak bergerak secara terus-menerus. Artinya, perpindahan muatan pada listrik statis terjadi saat muatan berpindah dari satu benda ke benda lain karena adanya suatu gaya. Misalnya, karena gesekan, konduksi, atau induksi. Namun, setelah perpindahan selesai, muatan akan diam atau tetap pada tempatnya sehingga ada interaksi lagi dan beberapa faktor yang lainnya. Jadi, yang dimaksud statis adalah bahwa muatan tersebut tidak mengalir terus-menerus seperti pada listrik dinamis atau arus listrik. Pada masa era kuno, sekitar tahun 600 sebelum Masehi, filsuf Yunani, Thales dari Miletus, mengamati bahwa batu ambar yang digosok dengan kain dapat menarik benda-benda ringan, seperti bulu atau jerami. Fenomena ini adalah salah satu pengamatan pertama mengenai listrik statis. Selama abad pertengahan, perhatian terhadap listrik statis hampir tidak berkembang karena fokus utamanya ilmuwan lebih pada filsafat dan teologi. Namun, fenomena ini tetap diketahui secara luas tanpa penjelasan ilmiah yang mendalam. Pada masa perkembangan ilmiah di abad ke-16 dan ke-17, pada tahun 1900, seorang dokter dan fisikawan Inggris yang bernama William Gilbert menerbitkan buku dengan judul The Magnet. Ia mempelajari sifat-sifat listrik dan magnetisme, serta membedakannya untuk pertama kalinya. Gilbert lah yang menciptakan istilah elektrik untuk menggambarkan daya tarik ambar dan beberapa bahan lainnya. Di abad ke-18, fenomena listrik statis mulai dikenal banyak orang. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa ilmuwan yang mulai meneliti ilmu listrik statis. Pertama ada Stephen Gray di tahun 1729. Dia menunjukkan bahwa listrik dapat dialirkan melalui konduktor, sementara bahan lain bertindak sebagai isolator. Charles Dufay pada tahun 1733, dia menemukan dua jenis listrik statis, yaitu resonans atau negatif dan vitreous atau positif. Dia juga menemukan bahwa elektrik ini terdiri dari dua kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Lalu peran Benjamin Franklin pada tahun 1792, dia menunjukkan bahwa petir adalah bentuk listrik dengan menggunakan layang-layang berujung logam dalam badai. Ia juga memperkenalkan konsep muatan positif dan negatif. Di abad ke-19, ilmuwan seperti Michael Faraday dan James Clerk Maxwell membantu mengembangkan pemahaman tentang medan listrik dan hukum dasar elektrostatis.
Penelitian ini menjadi dasar bagi perkembangan teknologi modern, termasuk kapasitor dan generator listrik. Di era sekarang atau di era modern ini, listrik statis kini dapat dimanfaatkan dalam berbagai aplikasi dan dalam berbagai bidang kelistrikan, seperti mesin fotokopi, filter udara elektrostatis, dan teknologi pengendalian debu. Jadi, listrik statis adalah fenomena yang terjadi akibat ketidakseimbangan muatan listrik pada suatu benda. Walaupun fenomena ini terlihat sederhana, memahami prinsip dasar listrik statis, kita bisa melihat bagaimana ilmu ini membantu menjelaskan dunia sekaligus mendukung perkembangan teknologi.